Baik, selamat pagi, siang, selamat sore, dan selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kami. Perkenalkan, saya Hasna Ananda dan teman saya Sarah Jessica. Di sini kami dalam rangka kegiatan KKN PPM UGM 2021 ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk mengikuti gerakan Zero Waste, yang dimana pada kali ini kami akan fokus pada topik pemilahan sampah di tingkat keluarga. Mungkin dimulai dari awal dahulu mengenai jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sampah organik. Di sini memiliki sifat mudah membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Contohnya adalah sisa makanan, sayuran dan buah termasuk kulit dan bijinya, kemudian tulang ikan, dedaunan dan bunga yang kering. Selanjutnya ada sampah anorganik. Kebalikan dengan sampah anorganik ini memiliki sifat sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun sampah anorganik ini dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Contohnya adalah botol plastik, kertas bekas, kemudian karton, kardus-kardus, kaleng bekas, botol kaca, dan masih banyak lagi. Kemudian langsung masuk ke pemilahan sampah rumah tangga. Tahap pertama yaitu pisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Seperti yang kita tahu, sampah organik ini memiliki sifat mudah terurai. Jika sampah ini digabung dengan sampah anorganik yang sulit terurai, maka dapat menimbulkan dampak bau yang tidak sedap, kemudian adanya tikus dan kecoa seperti itu. Nah, di sini kami ada tips mengelola sampah organik. Sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa kebanyakan sampah organik ini bisa diolah menjadi kompos. Nah, di sini sudah ada step-stepnya untuk pembuatan kompos dari sampah organik. Pertama, bisa disiapkan komposter atau ember dengan tutup. Ini fungsinya sebagai tempat menaruh komposnya. Kemudian bisa diberikan pupuk kandang jika tersedia. Kalau misalkan tidak punya pupuk kandang, mungkin bisa diganti menjadi tanah saja atau serbuk gergaji seperti itu. Kemudian pupuk ini bisa ditaruh di dalam ember yang tadi untuk mempercepat proses pengomposan. Kemudian step yang ketiga, dicacah sampah organik basah yaitu sisa sayur dan buah-buahan, serta sampah organik kering yaitu dedaunan dan rumput kering. Jadi semakin kecil cacahannya, semakin cepat juga pengomposannya akan berlangsung nantinya. Kemudian dimasukkan cacahan sampah tersebut ke dalam ember atau komposter. Kemudian step keempat, diaduk kompos secara berkala. Jadi kompos dan sampahnya itu dicampur, kemudian bisa ditambahkan larutan EM4. Nah, EM4 ini adalah larutan yang fungsinya sebagai aktivator yang dapat membantu mempercepat proses pengkomposan dan dekomposisi dari sampah organik tadi. Selain itu juga bermanfaat untuk meningkatkan unsur hara pada kompos. Nah, larutan EM4 ini bisa dibeli juga di toko tanaman atau toko pertanian seperti itu. Kemudian step terakhir, ditunggu proses fermentasi selama sekitar 2 bulan hingga pupuk kompos berwarna hitam. Jadi ciri-ciri kompos yang baik itu berwarna coklat kehitaman, berbau tanah, dan butirannya itu halus. Selama 2 bulan itu juga setiap minggu sekali diaduk kompos tersebut agar aerasi atau aliran udaranya dalam wadah berlangsung dengan baik. Kompos yang telah jadi didinginkan menggunakan angin dan siap dipakai untuk tanaman seperti itu. Nah, karena tadi sudah banyak bahas mengenai cara memilah sampah organik, sekarang aku akan jelasin cara memilah sampah anorganik. Proses memilah sampah anorganik sangatlah bermanfaat agar proses recycle yang akan dilakukan selanjutnya oleh pengelola sampah menjadi lebih mudah. Ada 4 tipe sampah anorganik. Yang pertama ada daur ulang campuran, contohnya kaleng, aluminium, beling, atau kaca. Yang kedua ada kertas dan kardus. Yang ketiga ada sampah berbahaya dan beracun, contohnya aerosol dan juga pengharum ruangan.
Dan yang terakhir ada juga sampah residu, contohnya plastik sachet, styrofoam, dan sebagainya. Lalu, gimana sih caranya supaya nggak kewalahan saat pilah sampah? Cara yang paling mudah adalah untuk tidak menunda-nunda. Segera bersihkan dan pisahkan sampah sesuai kategori. Jangan lupa, kerjasama antara keluarga juga sangat penting agar proses ini bisa konsisten. Dan nggak ada salahnya loh untuk ngajarin anak bersihkan dan pilah sampah sejak dini. Selanjutnya, aku mau nunjukin jenis tempat sampah yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Bisa langsung disimak di fotonya. Yang terakhir, aku bakal menyampaikan 4 tips sampel yang bisa membantu Anda dan keluarga mengurangi sampah, terutama sampah plastik yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Yang pertama adalah untuk menggunakan reusable bag. Yang kedua, untuk membawa sedotan dari bambu ataupun logam. Yang ketiga, untuk membawa peralatan makan sendiri, terutama jika sedang makan di luar. Dan yang terakhir, untuk memberi produk dengan kemasan yang lebih besar atau secara curah. Nah, sekian informasi dan tips mengenai pemilahan sampah. Kami harap video ini dapat berguna dan bisa diterapkan di rumah masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatiannya.